Cek. Nah, wah gila suaranya lumayan nih kenceng. Oke, Gan. Jumpa lagi di Larkensen. Nah, ini udah episode ke-6 ya kalau nggak salah. Gua udah nggak ngitung lagi dah. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kali ini banyak kan waktu itu banyak ya orang yang bilang video gua tuh ternyata menginspirasi gitu. Nah, lu mau tahu nggak inspirasi gua nih untuk jadi perfumer? Ini orangnya. Iya, kita mau memperkenalkan nih. Ya, tolong bisa memperkenalkan diri Juragan. Siapa namanya? Darwin, nama saya Darwin. Namanya Darwinse. Nah, ini tuh beliau tuh yang pertama kali sosok yang pertama kali menginspirasi gue untuk jadi perfumer. Nah, nanti kita cerita-cerita ya. Tadi tuh kita mau ngomongin apa by the way? Gue juga lupa. Gimana? Kita ini kan ceritanya tuh basicnya itu sebenarnya lu tuh perfumer emang udah dari tahun berapa tuh? Oke, mungkin gua mulai dari awal dulu kali ya, dari awal kenapa akhirnya tertarik ke wangi-wangian. Ceritain. Jadi zaman dari kecil nih, jadi zaman gua kecil itu sering kalau main ke rumahnya nenek gue itu ibunya bokap itu dia suka koleksi batik lawas mahal gitu, dia koleksi. Nah, jadi dia punya lemari satu itu di tempat dia nyimpen si batik-batik itu tuh. Nah, di situ lemarinya yang lemari kayu-kayu jati, juga ya. Jati kayu itu yang 4 pintu. Jadi tuh di dalamnya layer-layer batik itu dia lipat rapiin, dia susun. Nah, di setiap alasan itu selalu ditaburin sama bubuk cendana. Dan cendana zaman dulu yang serius, cendana Kupang yang beneran udah dibubukin itu ditabur. Dan dia juga koleksi beberapa kipas cendana yang dibuka itu begitu dikipas ibu-ibu sosial itu zaman dulu. Yes, ya. Kalau pandangan atau itu pakai. Ya, itu dan itu masih cendana serius tuh. Iya. Jadi nah gue ingat banget, jadi kalau main ke rumah nenek itu selalu kalau tidur di kamar dia kalau setiap buka lemari itu wave cendananya itu selalu itu pasti kecium tuh. Itu kayak gue ingat itu kayak creamy powdery yang susah dijelasin gitu. Nah, itu kipasnya selalu gue itu dan selalu dimarahin sama dia, ini mahal ini, jangan main-mainin. Tapi gue cuma pengen gue buka itu gue kipasin buat aromanya doang. Itu dan tahan lama banget itu wanginya. Itu serius karena itu kan diukir dari hard woodnya si kayu cendana yang beneran minyaknya kan ngumpulnya di situ. Jadi itu salah satu kenapa lu suka pewangian gitu. Dari situ, jadi itu sampai dewasa itu juga setiap ingat wangi cendana atau lihat batik itu pasti nenek gua nih gitu. Di samping itu juga kan kita Chinese ya, jadi kan kalau secara sembahyang agama gitu kan itu nenek gua juga punya kebun melati. Jadi di samping rumahnya itu kebun melati semua, dan itu sama dia gue ingat banget tuh kalau udah berbunga tuh banyak tuh dikumpulin terus dimangkokin sama dia sama irisan pandan sama parutan itu kulit jeruk perut. Iya. Nah, itu diaduk sama dia, ditaruh di mangkok terus ditaruh di samping meja tempat tidurnya dia. Jadi aroma itu melati, cendana. Dan kalau sembahyang itu meja-meja sembahyang itu selalu pasti ada sedap malam. Wah, itu sedap malam kan kalau malam doang kalau ininya. Iya, juga. Pas sembahyang iya, maksudnya di meja sembahyang itu gue ingat banget tuh itu pasti ada tuh. Dan ya kalau malam itu pasti satu ruang tamu itu udah gebiar aroma. Jadi 3 aroma itu udah gue udah beneran yang sampai terobsesi. Wih, terobsesi dong bahasanya. Jadi pas gedenya nyari sebenarnya gue nggak suka parfum. Secara pada umumnya gue nggak suka pakai parfum. Pertama kali pakai parfum kapan emangnya?
itu karena harus, jadi parfum dulu itu parfum hanya fungsional, jadi kayak orang pakai deodoran doang gitu biar nggak bau. Benar-benar. Tapi nggak yang apa, yang kayak fragrance kalau pakai parfum itu nggak seperti itu. Tapi lebih ke ya itu fungsional dan secara ini pas gede tiba-tiba pengen reminiscence lagi, gue pengen deh mengingat wangi itu lagi, aroma masa kecil gua tuh, pengen nostalgia, which is tuberose, si sedap malam, jasmine sama cendana, terutama cendana. Jadi gua buru lah cari, begitu udah bisa cari duit nih, langsung cari parfum yang paling enggak parfum yang wanginya sama lah, yang kayak aroma cendana itu, dan nggak ada apa, cendana yang benar-benar kayunya, kipas itu, lu bayangin kipas itu aja deh udah. Tapi lu bisa nggak sih kayak lu tuh kebayang nggak sih waktu lu ngulik itu lu masih kebayang wanginya gitu? Oh iya, justru itu sampai gue ini lagi apa, gue cari kayunya lagi gitu. Pas gue hirup, pas apa kontak ke keluarga lagi, masih ada nggak yang nyimpen kipasnya nenek? Udah nggak ada. Banget. Akhirnya ya udah dari imajinasi aja. Nah itu baru awal-awal 2012 2013 kan zaman-zaman essential oil tuh. Essential oil. Living lah itu lagi booming Jakarta. Yes. Nah gue dikasih sepaket. Dikasih itu, gue ingat itu ukuran 5 mili, ada 3 itu bergamot, lavender sama cedar kalau nggak salah. Gue campur iseng. Tapi belum juga alkoholin, maksudnya gue gosok aja udah gue. Itu belum ada pengetahuan sama tentang sekali nggak ada. Oke. Nol. Jadi gue dikasih, ya udah gue pakai, enak nih. Jadi gue tetesin, gue balur aja udah. Sampai suatu hari di taksi si driver tiba-tiba noleh, Mas itu apa? Pakai parfum kok warnanya enak nih. Kan secara lavender, cedar sama bergamot ya. Jadi oh ya, enak ya? Gue mah biasa aja sih. Oh, ya kalau dijual kayaknya ini jadi nih Mas. Gue digituin. Nah dari situ itu diceritain dulu. Ini bikin doang gitu ya? Atau gimana? Enggak, ya gue cuma bilang ini cuma minyak doang Mas. Maksudnya minyak doang gue pakai. Sama si drivernya, wah ini kalau dijadiin parfum oke nih. Nah dari situ langsung klik. Oke. Kalau cuma segampang itu lu cuma nyampur doang jadi parfum, kenapa enggak? Ya udah. Boleh juga tuh. Akhirnya punya setiap gajian ditabung beli essential oil. Ya masih nggak ngerti, pokoknya ada essential oil baru apa. Belinya random aja. Pokoknya kalau misalnya frankincense nih berapa, 2 juta, buset, nabung deh, udah beli frankincense. Masih sebatas itu. Ya udah, akhirnya gue nyampur. Terus ketemu ada yang cendana, itu juga belum tahu kalau bedanya santalum album, santalum apa, yang Australia beda sama yang Kupang sama yang India, pokoknya cendana. Ternyata itu Amiris, cendanaan itu banyak tuh. Beda. Dan ini enggak apa namanya, kecewa nggak waktu buka cendana? Ini bukan cendana yang cendana, ini asli murni. Kan keywordnya kan murni, segala sesuatu kalau ditulis murni sama premium kan, wah ini pasti yang udah paling oke nih. Ternyata enggak. Jadi dari situ mulai frustasi nih. Maksudnya minyaknya gue udah banyak nih, pas nyampur tapi kok harapannya nggak sama kayak parfum kayak yang lu pertama kali bikin dari 3 esensial awal. Itu juga maksudnya pengennya kan kayak parfum yang dijual di toko yang misalnya maksudnya parfum beneran gitu. Kok jadinya ke jamu. Maksudnya pokoknya nggak bener deh, contohnya hanya essential oil. Nah, dan ada kok yang dipakai panas. Iritasi macam-macam. Jadi dari situ akhirnya ya udah, untung udah ada Google nih. Ada YouTube. Udah mulai dari research how to become a perfumer, how to make perfume. Itu kayaknya informasinya belum selengkap sekarang, itu masih beberapa. Jadi ya udah, akhirnya masih udah belajar nih, apa top notes itu apa, base apa, middle apa, segala macam, apa masalasi, alkohol. Ternyata harus dialkoholin.
Carilah ke condet ya kan. Condet beli alkohol buat Pakai absolut ya udah pakai absolut. Ternyata harus pakai itu, pakai ini. Terus ada yang harus dicampurin gliserin, DPG, whatever. Pokoknya udah kita coba. Tapi itu udah tahu maksudnya waktu ke condet itu udah nge-research dulu cara bikin ini. Enggak, pokoknya harus pakai alkohol 90%. Google. Di mana dijual? Tempat-tempat parfum tuh banyak tuh jual alkohol juga. Ya udah. Sama lagi kan. Ya emang gitu Jakarta. Maksudnya kan resource-nya belum ada, enggak kayak sekarang. Iya, sekarang udah baca. Itu aja belum. Maksudnya pengetahuan tentang raw materials nggak ada ya. Ini masih berdasarkan essential oil. Ya udah. Kemudian ada lagi yang namanya fragrance oil. Nah itu kita belum tahu tuh bedanya apa. Fragrance oil segampang itu, gue tinggal beli fragrance oil rose, jasmine, gue campurin aja udah. Tetep kok jadinya malah aneh. Pokoknya bukan parfum. Nah itu ya udah frustasi, research lagi, baca lagi, cari buku, akhirnya ketemulah beberapa. Lu tahu Mandy Aftel nggak? Nggak tahu. Mandy Aftel ada, dia perfumer dari Amerika, cuman dia buatnya dari bahan natural, sourcing natural. Dia pakai isolate dan natural. Dari situ gue baca bukunya, dia punya channel di YouTube. Oke, cara nge-mixnya benar, gue ngikutin, cuman kok ingredientnya masih tetap nggak bau seperti parfum. Dari situ masih tetap di YouTube, ada ketemulah Sarah McCartney yang punya Fatal Sound yang dari London. Dia punya video-video. Ya. Oke nih. Karena dia berangkat juga sama. Dia dulunya penulis, dia pernah kerja di Lush, bikin sendiri. Akhirnya dia discover raw materials, aroma chemicals. What the hell? Apalagi nih aroma chemicals? Gua Google, baru deh. Ternyata ini nih kuncinya supaya, maksudnya essential oil doang nggak cukup nih. Betul banget lagi. Ada aroma chemicals kalau mau lu kualitasnya kayak parfum yang dijual di toko. Aduh itu ceritanya persis banget sama gua. Iya pas karena gini orang atau tidak kayak kita maksudnya kalau kita belajar beneran ke misalnya learning ke sekolah parfum bener itu kan dari awal itu justru yang diajarin. Iya udah master dulu yang ngajarin. Dan itu aroma chemical dulu yang diajarin. Iya benar. Super benzyl acetate itu dulu yang lu disuruh kaji dulu. Nggak mulai dari IO. IO itu justru sama sekolah parfum official itu IO itu haram. Makanya justru kemarin itu nggak boleh, nggak bisa. Itu nggak berangkat dari situ. Dan nih makanya setuju sih. Dari situ baru mulai and then pertama kali discover aroma chemical Ambroxan. Pertama kali itu belum ada di Indonesia. Ketemu itu lumayan mahal kan nggak sih? Ketemu ada satu website. Gua nggak akan cerita. Gua resource dari mana, rahasia perusahaan. lanjut. Dan itu sustainable. Jadi gua pesen pas datang kok bubuk. Nah lo biasanya yang netesin sekarang bubuk. Karena di websitenya nggak diceritain bentuknya udah di dilute atau enggak. Gua main beli aja 10 gram udah gitu. Gua kira datangnya botol 10 mili. Kok bubuk? Itu nggak tahu lagi gimana caranya. Jadi panik, cari lagi cara kerjanya Ambroxan gimana? Baru dia ketemu. Pakai DPG bisa, alkohol bisa lu larut berapa persen lagi, apaan nah persen, itu persennya gimana? Secara nggak sengaja bikin dilute. nggak ngerti hanya and then itulah maksudnya lu udah ngerti lah prosesnya kayak gitu. Baru pelan-pelan nemu lagi di websitenya itu ada ini ada ini, maksudnya itu yang matchingnya lah ya, mask kayak ethylene bracelet, SOI Super itu baru deh pas pertama kali nyampe itu kayak new toys. Berarti si essential itu gue tambahin si SOI Super, masukin Ambroxan yang udah ngerti di cairin, udah iya baru mulai mendekati udah ini nih.
Nah dari situ sambil bikin Making Sense, zaman itu masih Making Sense. Itu brand awal, brand pertama. Pertama banget brand itu pertama. masih sistemnya made to order, jadi belum ini. Ya udah dari situ sampai pas pandemi itu udah kayak kita ngobrol tadi, ketemu titik jenuh. titik jenuh ya mau benar. kemana nih. Tapi waktu lu belajar otodidak gitu, lu ada nanya nggak sama perfumer atau siapa gitu yang lu tanya? Nggak langsung, maksudnya nggak Nggak langsung. kontak langsung yang hasil karyanya mereka aja yang gua pelajarin terus itu YouTubean baca segala macam buku. Itu tahun segitu juga kan nggak ada brand lokal malah, nggak ada. Nggak ada sama sekali. 2013 2014 nggak ada sama sekali. Iya. Itu makanya ya bukannya sombong ya, gue makanya pas gue baru later on baru tahu kalau gue itu salah satu yang disebut parfum Indonesia pertama. Iya, betul banget. Tapi sebenarnya enggak. Maksudnya ada, cuman yang enggak di Indonesia produksinya. Enggak ini kali apa enggak ter ini ya, enggak ter apa expose. ya, enggak terekspos, betul. Sama enggak ini. Tapi ada yang waktu itu lu tahu sama nih perfumer juga nih gitu. Enggak ada yang dari Indonesia. Enggak ada. Maksudnya ya gue ngerasanya ini aneh-aneh aja, gue sendirian gitu. Terus research juga susah. Karena nggak ada temen curhat. Kalau sekarang kan seru tuh, banyak udah yang kayak lo contohnya siapa sama, terus Siligia tuh kan, yang bener. bisa ketemu, sharing pengalaman, sharing cerita gitu kan, udah enak. Zaman dulu nggak ada. Beneran yang dari tembok ke tembok. Iya, gitu. Makanya nih guys, nih termasuk nih perfumer pertama di Indonesia, approve. Tapi itu kata orang ya, maksudnya gue nggak ngakuin sendiri itu apa. Jadi dari situ mulai making sense, made to order, udah. Terus ceritain dong, kan gue tuh tahu lu itu sebenarnya dari novelnya Di Lestari. Oke. Nah ini nih. Kayaknya gua ada deh. Liatin deh. Aroma Karsa. Nah, tapi lu kan bukan masuk ya, maksudnya Di Lestarinya kan ceritanya di sini. Ternyata dia tuh apa namanya? Ya maksudnya belajar atau inilah tentang parfum sama lu gitu, datang ke tempat lu segala macam. Nah itu ceritain dong, emang pertama kali di kontaknya atau kayak gimana? Jadi suatu hari itu akhir 2000 berapa? Ini Coba kita munculnya tahun kapan nih? Ya ini terbitan 2019 lagi. Nah, 2002 deh. Salah deh ini. Enggak, kayaknya ya segitu deh. Jadi gue itu seingat gue itu 2 tahun sebelum bukunya muncul. Nah, 2 tahun sebelum. Jadi itu 2016 nih, 2017. Suatu hari gue nerima email. Salam Darwin, saya Di Lestari. Dia nggak pakai Dewi. Oh, Dewi Lestari. Saya dengar referensi dari teman Mas Darwin bikin parfum, boleh nggak saya ketemu untuk research buku saya? Udah, that's it. Aja. Dan gua have no idea, penulis Indonesia gua nggak tahu Di Lestari itu siapa, no idea, belum ya oke. Jadi ya udah boleh deh, gua kira dia research buat apa doang gitu. Akhirnya pas gua Google Di Lestari, ternyata ya udah janjian ketemuan, udah datang ke workshop, ngobrol. Jadi sebelum ke gue, dia juga udah ke Singapura, udah belajar duluan ngeracik parfum. Jadi dia udah ke Singapura ke kayaknya beberapa negara lain juga deh. Niat juga ya. Di Bali juga ya, itu karena research kan. Itu research. Jadi kayaknya gue last stopnya dia. Gitu. Jadi udah datang, udah ngobrol, ketemu dia, explore cara ngeracik gimana. Ya udah gue ceritain. Ini by the way cetakan pertamanya Maret 2018. Iya, pokoknya setahun 2 tahun sebelum ini deh. Berarti 2016 deh. Gua ingat banget dia datang, gua lagi nge-pack mau syuting Pengabdi Setan. Jadi gua lagi kelar packing syuting Pengabdi itu yang pertama kan tayangnya 2016
aduh lupa, pokoknya akhir 2017 deh. Wah, gue nggak bisa bantu lu nih, gue emang paling takut nonton horor, jadi gue nggak bukan. Jadi di situ datang, Iya. udah ngobrol, akhirnya dia baru cerita ini, iya gue udah kesini, cuman di situ dari dia workshop yang diikutin, dia belum ngerasain dari sisi peraciknya. Nah, mungkin, oh ya. Jadi maksudnya perfumernya. perfumer dia lagi ngedevelop karakter yang dari ngeracik dari point of view sisi perfumer ya peraciknya. Mungkin di sana workshop aja ya, jadi dia nggak hanya ngerti sebatas kalau meracik parfum itu, tapi misi dan imajinasi dari peraciknya akhirnya ketemu ngobrol, ya udah hanya that's it, and udah setahun kemudian baru deh. Iya, ini kan 2018 nih ya. Itu kayaknya gue beli juga tahun 2019 atau gimana gitu. Yeah. Terus di situ baru tuh gue memberanikan diri nge-DM lu tuh. Nih, bentar gue cari. Itu ini kayaknya acknowledgement-nya itu masih making sense tuh. Iya, belum desain story. Ini gue tahun 2019 gue pertama kali. Salam kenal. Terus ya itu pengen tahu gimana cara bikin parfum kan waktu itu. Nah itu makanya gue panggil lu sensei. Terus barulah oh iya sama. Terus akhirnya journey gue juga kayak lu tuh yang awal-awal. Jadi mulai dari essential oil dulu. Pasti gitu, kayak karena gitu. itu yang available yang ada pada waktu itu ya itu karena pengertian kita kan masih secetek itu dalam arti kalau di sebuah parfum deskripsinya top notes bergamot, I don't know, orange, terus mid note ada rose, jasmine, dan base ada sandalwood, whatever, kan kita mikirnya ya udah lu beli aja rose, beli aja jasmine, beli aja bergamot, jadiin satu nih. Kan ternyata enggak. Ternyata sesat, itu hanya marketing marketing. Jadi kalau menurut gue sih deskripsi notes itu sebagai pemula untuk percakapan. Iya. Ini buat penjual emang penting juga sih sebenarnya buat klien, kita relate sama si wangi itu ke kan. klien itu it's a conversation starter aja. Jadi misalnya lu ke mall, lu lihat nih botol, datang masih SPG. Ini ada rose-nya, ada jasmine-nya. Jadi it's a conversation starter aja. Iya, nggak terlalu teknis kayak ini super. Enggak lah. Karena nggak mungkin gitu. Jadi kesimpulannya adalah nih teman-teman, yang tertulis itu notes yang tertulis itu ada outputnya, inputnya adalah ingredients. Iya. Bahan baku raw material itu input, itu bahan-bahan yang dipakai untuk menciptakan aroma yang nanti akan dideskripsikan di notes itu. Jadi kalau ada ditulis top notesnya apa. Nah itu emang belum tentu pakai bahan itu gitu. Tapi emang mendekati. Kadang juga kita bikin atau menciptakan ilusi aroma itu ya. Accord itu betul. Tapi tetap itu bukan apa yang dikandung. Oke, so dan banyak juga teman-teman yang kecewa. Awalnya pas udah tau, berarti sama kita ditipu dong. Enggak juga sih. Ya sama, maksudnya gini, sebelum kita ngobrol tadi, sebelum kita crossover dari penikmat sama peracik, kan pendapat kita, pemikiran kita sama. Kita kan waktu pakai parfum, ini ada jasmine-nya, gue belinya karena gue suka jasmine-nya. Pas crossing over sebagai ke behind the scene-nya, ternyata ya itu wanginya jamu. Cara bikin, lagi banyak tuh cara bikin wangi mawar tanpa pakai mawar gitu. Marketing. I know, gua tahu lo mau arahnya ke marketing. Gak, maksudnya tapi emang begitu gitu. Maksudnya makanya ada brand lokal yang sukses banget dengan ide itu. Ya karena kan orang awam kan mikirnya, hebatnya nih tanpa pakai bahan mawar tapi menciptakan aroma mawar, ya memang mawar. Gitu. Kalau perfume itu kan memang seperti itu caranya. Karena lu udah pernah ngobrol juga sama siapa yang di podcast yang sebelum ini, gua tontonin, ya maksudnya mereka juga baru ngeh kan, baru sadar, ya emang, jadi nggak bohong ya, gitu. Prosesnya emang gitu. Tadi kan
kita nyinggung nih masalah apa tuh apa namanya pengabdi setan. Nah itu waktu di Lestari wawancara lu nih misalnya kan gitu. Nah itu emang gimana ya? Gue ngebayangin itu rilisan dari lu tuh selalu identik dengan horor gitu. Jangan-jangan sebenarnya nggak horor gini, kalau urus masalah horor emang gue tuh penggemar horor. Dari kecil itu hiburan kita zaman tahun 80-an apa kalau horor? Kalau nggak horor Kasino Indro ada. Nah gue ada justru gue itu maksudnya gini. Sebenarnya bukan horor sih, kalau gue itu lebih ke kalau itu makin aneh, makin gak bisa dijelasin dengan akal sehat, itu gue makin tertarik karena gue pengen ngulik, gue pengen cari tahu. Jadi as a young kid gue sebagai waktu masih kecil tuh gue rasa penasarannya lebih anak-anak seumuran gue. Jadi apa aja harus gue tanya, harus gue cari. Jadi gue udah ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin ya horor. Gue cari nanya gitu, kenapa? Masa ada setan, ada hantu, ada apa? Maksudnya apa? Ini kita lagi ngobrol horor, tahu ada denger nggak? Ya, backgroundnya nggak apa, background musik. Jadi sebenarnya lebih ke situ, bukan karena gue mistik guy. Emang buat gue tuh adrenalin rush itu kalau orang nyarinya ngeloncat gedung tinggi, nah gue nonton horor. Itu thrill apa sih hiburan gue di situ gitu. Jadi otomatis growing up ya jadi gemar suka nonton film horor. Terus ke bawah-bawah nih sampai pekerjaan lu pun sekarang relate dengan horor gitu. Nah itu yang namanya kebetulan sebenarnya nggak ada. Oke. Gitu. Tapi emang ngarahnya ke sana ya. Asal gue di makeup itu sebenarnya gue dulu sekolahnya ini performance art di Melbourne dulu, sama fine arts, melukis, performance art. Jadi pas selama sekolah itu kan kita kalau aktor panggung di luar itu kan theater show itu mereka kalau hire makeup artist itu mahal. Itu kan per jam. Jadi kalau lu misalnya training jadi pemain panggung itu juga kurikulumnya lu diajarin makeup. Nah dari situ pas belajar kan, loh ini kok seru nih. Ini belum lebih suka ngedesain muka. Biasanya gue bisa mancungin, terus mata gede gue bisa kecilin, yang jadi merubah fitur, bukan cuma beauty ya gitu. Wah menarik nih gitu, gue bisa pasang kumis, bisa dengan ini kan berubah fitur. Nah pas balik ke Indonesia, itu mulai kerja di kosmetik. Dari situ ketemulah pertama kali Nia Dinata, sutradara. Jadi dia di fitur di majalah apa, gua make upin. Dari situ ini nih apa namanya, ngobrol-ngobrol, minta HP pas segala macam. Jadi gua pas resign tahun 2010 kalau nggak salah. Nah dia mau mulai syuting film Arisan yang kedua. Apa Arisan? Film Arisan. Ya Arisan. Kan ada yang pertama udah, jadi mau bikin yang kedua. Gua diajak, "Woi, lu mau enggak ikut yuk syutingnya?" Udah, jadi pintu gue ke perfilman makeup di perfilman dari situ. Emang situ, suka ngedesain terus jadi kebawa juga ke parfum tadi 2010 kan ya. Okay. Jadi dari situ ya udah, the rest is history sampai ke Pengabdi Setan. Ya semuanya kebetulan, maksudnya kalau dilihat tuh nggak direncanain. Nah, jadi job-jobnya sebenarnya kebanyakannya horor. Ya mungkin awalnya karena gara-gara Pengabdi. Jadi dari situ kan, jadi gue dikenal sebagai makeup artist special effect untuk horor. Sebenarnya enggak, apa aja bisa gue kerjain gitu. Jadi kalau misalnya dibilang akhirnya kesukaan gue sama horor kebawa ke racikan parfum gue, sebenarnya enggak juga sih gitu. Santalum enggak horor. Santalum tuh horor menurut gue. Itu ya kipas cendana doang. Iya kan, tapi kan tuh jadul banget gitu, kayak rumah ya, itu tua. Jadul kayak apa? Enggak sih, ya kalau misalnya reaksinya atau diterima sebagai horor ya itu pendapat aja sih. Tapi maksud dan tujuan kan sebenarnya enggak. Kayak malah pengen cuma nostalgia mungkin ya gitu. Mungkin dianggap horor karena itu aja, karena ya itu kalau kita kan
punya asosiasi sesuatu yang lama tua itu kan pasti udah asosiasi ke situ. Bisa melati, udah pasti kunti. Sampai muncul istilah kuntikor. Sebenarnya gue nggak suka banget istilah itu kacau sih. I don't like it. Maksudnya istilah itu ya, istilah kuntikor sebenarnya enggak, ya melati aja. Buat maksudnya, kita kebudayaan juga banyak yang pakai itu. Dan itu nggak horor. Mantenan kan lu itu nggak horor. Mantenan kan lu melatih karena maksudnya bukan cuma Indonesia, Bangkok juga segala sesuatu di Thailand, kebudayaan Thailand, Kamboja, pokoknya Asia Tenggara itu kan melatih nomor 1. Kalau nggak Cina. Iya, kita juga keberatan sih sebenarnya dibilang kuntikor itu tuh. Maksudnya, tapi itu again itu pendapat. Itu hanya gua pribadi aja yang merasa karena sebenarnya nggak keberatan, kayaknya nggak cocok aja. Tapi itu kan maksudnya sah-sah aja karena itu kan interpretasi orang. Kalau kita nggak ngerti sesuatu kan, misalnya ya kalau misalnya kita posisinya di bukan sebagai perfumer tapi penikmat, ini ada parfum baru lagi nih yang kuntikor, ya jadi maksudnya jadi tren aja, orang-orang jadi pengertian. Oh iya, berarti kalau yang melati yang segala macam bunga putih berarti itu disebutnya kuntikor. Padahal mah harusnya white floral aja. Again itu kan sebenarnya bahasa aja. Gue sebagai yang rada penakut, rada terganggu gue sebenarnya. Iya sih. Ya, makanya ya, maksudnya tapi ya itu hanya gue pribadi sih. Sama masalah. Karena itu reference pendapat orang aja. Sah-sah. Tapi coba deh. Lo kan selama itu juga kan beberapa rilisan lo tuh kan banyak juga tuh yang asosiasikan gitu, ituin sama emang pengennya rilisnya. Itu tapi kan pas Halloween doang. Oh, Halloween doang. Iya dong. Halloween pertama gue ngerilis Bloodletting itu aroma darah. Nah, tapi kan khusus Halloween. Okay. Halloween selesai kan gue nggak gue launch lagi. Yang kedua kan yang pertama Sundal si Malam. Itu dulu. Nah, kan Sundal Malam lagi. Halloween lagi. Iya, itu kan pas Halloween yang kedua, yang tahun kedua dari maksudnya dari semenjak Desensory launching ya. Iya. Jadi Halloween yang pertama itu gue ngeluarin Bloodletting. Yang kedua si Harum Sundal Malam. Yang pertama Santalum dulu kan? Enggak, ini yang Halloween. Gue ngomongin Halloween. Yang Halloween aja. Kalau yang pertama regular kan Santalum, habis itu Naked Mink. Naked Mink. Mana ada horornya Naked Mink? Gue nggak tahu sih, tapi emang Naked Mink kan sensual, dewasa, very heavy mask, tema seks dan itu fantasi. Jadi yang ketiga itu Three Quarters Sun. Nah, sebenarnya itu kan bunga-bunga putih doang tuh, tapi terus bawaannya jadul sama kaca piring gardenia. Ya kalau di Indonesia kan yang pasnya kan putih, gua bayanginnya putih-putih keraton. Ya, keraton lebih masuk sih kalau horornya di mana. Sebenarnya kan Three Quarters Sun itu gua bayanginnya itu putih-putih keraton. Tapi emang pengennya tuh brandingnya tuh lebih kayak hitam putih gitu kan. Ini lo tuh hitam putih tuh. Iya, awalnya hitam putih. Maksudnya lebih kayak kalau secara logo ya, secara desain maksudnya base-nya itu hakikinya itu. Tapi kan sesekali gue mau dong ngeluarin yang ngerti kan yang kayak yala-yala dengan sejak dan yang Gongsi Faca itu, yala-yala. Oh, yala-yala itu. Jadi itu yang dengan nuansa Imlek dan celebrationnya dengan aroma dupa di kelenteng dengan kue-kue buah-buah yang persis kalau kita ke kelenteng pas lagi Imlek tuh kan meja sembayangan itu kan semuanya sajian-sajian kue bunga itu. Jadi aroma itu dengan yang ditangkap tuh waktu itu inspirasinya itu. Ya, jadi itu. Ya enggak selalu horor. Oke, enggak horor sih kalau itu. Abis yala-yala apa ya? Kalau parfum yang dari semua itu lo rilisan lo, parfum yang temanya horor ada berapa? Pas Halloween doang. Kan Bloodletting itu darah, kemudian Harum Sundal Malam. Nah kalau Sundal Malam lo mau kuntikor silakan. Karena memang itu kuntik. Itu emang ya. Yang terakhir Kadaver yang wangi bau mayat. Apa lagi? Atau daging busuk. Gue belum pernah tuh.
Aduh, ya itu salah satu yang itu gue nggak mau beli sih. Kan beberapa selalu gue beli yang kecil-kecil tuh, lumayan deh. Gitu. Karena pas Cadaver gue nggak mau bikin yang gede 5 miliar. Emang bukan parfum yang sengaja yang gue bikin buat dipakai. Itu emang buat Halloween, buat yang penasaran aja. That's it sebenarnya. Dan itu juga ya, maksudnya reaksinya bagus, so that's good. Ya kalau emang temanya Halloween ya cocok banget sih. Iya, tapi yang di luar itu nggak pernah gue. Nggak tahu kenapa selalu kalau gue yang ngebayangin selalu wah Miss Darwin Sensei, tapi kalau bikin pasti yang horor-horor. Habis itu gue terus apa lagi tuh? Quinoline leather, kulit. Itu juga apa, yang sensual. Itu yang underground sex club dengan leather dan apa sadomasochist BDSM 50 Shades of Grey itu inspirasinya. And then after that apa ya? Setelah Quinoline, Puswa Lubu 2 itu perempuan tahun 20-an again. Kayaknya lebih ke seksual deh. Koleksi gue lebih banyak ke seks daripada horor. Tapi tetap aja ininya temanya tuh jadul karena itu. Karena gue nggak suka yang modern. Sekarang gue tahu benang merahnya. Nggak, maksudnya itu buat gue sesuatu yang modern yang dengan teknologi itu terlalu, for me itu terlalu jalan pintas, ngerti nggak maksud gue? Terlalu instan. Sementara gue lebih enjoy ke proses. Apapun itu gue proses is very important. Kalau misalnya sebagai pemakai konsumen, gue anti banget itu siapa namanya brand-brand yang very simple, yang bukan anti sih, terlalu berat kayak Jo Malone kayak gitu, gitu ya. Eccentric Molecules. Itu Pak. Cuman gue ngerti banget, ngerti seninya, ngerti simplicity-nya, modernitasnya itu gue ngerti banget. Cuman buat gue sebagai perfumer nggak ada tantangannya, ngerti nggak? Dan itu juga maksudnya ISO super yang mereka pakai juga bukan ISO super yang kita kenal sekarang, itu captive. Sebenarnya itu mereka buat sendiri ISO super yang diciptakan khusus buat eccentric molecules. Bukan seperti yang kita beli sekarang. Kalau sekarang mungkin pakai ISO super aja terus dicampur alkohol, mungkin cepat banget hilangnya juga lagi. Ya ada tergantung persentase aja, tapi ya kalau mau pakai ISO super dengan alkohol aja bisa gitu. Gua sering kok kalau nemu raw ingredients baru, aroma chemical baru, gua pakai sendiri. Kayak ini sekarang gua pakai Velvion. Tapi tadi pas lu datang gua nyium itu karena gua habis dari mobil temen gua pakai tadi. Temen lu pakai parfum yang lu buat. Wah, jadi dia biar satu mobil itu tadi satu kafe itu semua emang buas banget sih. Buas sandal mobil. Iya tuh. Buatan lu nyemprotnya berapa kali nyemprot? Ini cuma 2 kali doang kok cet gitu. Cet. Tapi satu kafe. Itu juga sampai nempel ke lu juga gitu kan. Itu pasti. Itu ini jaket gua kalau besok gua nyium pasti nempel. Iya. Orang di studio gua udah ini Anasumik sama udah kebal itu. Dan gue udah gak nyium. Makanya gue kalau nemu, kalau kayak contohnya Galaxolite, kalau ini gue gak akan kecium, harus gue dilute sampai sekian persen baru di strip baru kerasa. Kalau udah enggak. Jadi gitu tuh. Seru banget lagi anjir. Tapi kalau sekarang nih kan udah banyak YouTube, udah banyak AI lah, kita bisa nanya udah kayak itu. Nah, speaking of AI, apa tuh? Pertanyaan gue, lu setuju nggak dengan konsep bikin parfum melalui AI? Sebagai alat aja kan, AI tool gitu ya. Maksudnya kayak gini, gue misalnya cara gue bikin itu kita bilangnya apa ya waktu itu, desconstructivism gitu. Jadi wangi misalnya melati gitu. Kita nanya sama AI nih, wangi melati itu dibentuk sama apa aja gitu. Kayak misalnya ada ini ada 10 misalnya. Nah, itu biasanya gue beli tuh masing-masing ingredients-nya. Terus salah satu misalnya mungkin indolnya kah gitu, itu gue ganti biasanya. Kayak gitu, sama yang gue mau wanginya kayak gimana gitu. Ini juga kayak gitu. Nah, kalau gitu gue setuju. Karena ada yang sekarang
si AI yang disuruh bikin parfum. Nah, si AI-nya AI. itu dia yang disuruh ngeracik the whole bottle finish jadi satu. Oh, kalau dulu Ada yang kayak gitu sekarang. nggak mungkin juga kan, emang kita harus ngasih Jadi si dia AI-nya tinggal makanan compound. dulu kan. Jadi dia tinggal dijadiin satu. Segala macam percentage itu AI yang bikin. Dulu pernah nyoba cuman gagal sih. Nggak bisa. That's why makanya gue agree itu hanya tools. Kita kalau mau research tetap lu harus mesti harus lu cium, dicium beneran harus lu gitu. tahu. Jadi nggak bisa robot tetap nggak bisa. Tetap hidung Iya benar. yang hidup gitu. Kalau kata Ya gua. kalau misalnya waktu itu sempat ya AI itu gue nanya, misalnya waktu itu pakai ChatGPT lah yang gratisan gitu. Terus yaudah WhatsApp aja udah bisa sekarang. Ya pakai Meta Si ya. Meta itu masukin aja Jasmine pakai mereka muncul Enggak sih, tetap nggak Iya, bisa. iya, makanya. Kita mesti ngumpulin research juga, terus kita suruh dia jadi makanannya dia tuh, terus baru dia bisa cerita tentang itu gitu. Nggak segampang itu minta, tolong buatin ini wanginya nanti kayak begini, ya nggak bisa. Tapi mungkin nanti next 5 tahun lagi atau itu nggak tahu ya gitu. Cuman Karena lah guys, kalau belum sih. teman-teman yang mau serius di perfumery itu nggak ada yang namanya jalan pintas. Lu udah berapa lama? Mulai dari 2019. 2019 gue nanya lu. Sampai sekarang udah berapa tahun lo? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Sampai sekarang kan baru lu ngerasanya ngehnya baru kayak seminggu terakhir ini kan kesannya, ngerti kan? Iya. Maksudnya baru-baru tapi kan lu melewati proses trial and error itu, jadi sebenarnya nggak ada jalan pintasnya gitu semuanya. Iya, benar banget lagi. Gua udah berapa ratus galon gue buang. Iya, banyak. Sama. Makanya si fail itu Yang Si fail, yang fail itu juga kalau lu suruh gua bikin ulang nggak bisa karena catatan formula udah nggak ada. Itu semuanya hasil dari yang gagal waktu bikin three quartersan. Jadi semuanya gua jadi sayang ya kalau pas dibuang. mau gua buang gua cium loh ini kok enak. dari tiga parfum itu jadi satu. Itu yang gagal, yang nggak masuk, nggak menurut standar gue nggak jadi. Jadi gue jadiin kayak galon 2 liter itu gue jadi satu. Pas mau gue tuang loh, tunggu deh jangan dulu. Akhirnya gue coba gue semprot strip, kok enak gitu, jual murah deh. Padahal not service. Jadi gitu. Jadi banyak loh yang nyariin lo sekarang itunya. ya, I'm sorry. Karena serius catatannya nggak ada. Iya. Itu sudah ada sih, cuman itu kan persatuan. Ini kan udah gua nggak tahu takarannya berapa liter berapa. Dan waktu ini. itu nyatetnya tuh pakai tangan, nggak pakai. Gua selalu sampai sekarang pakai tangan. Selalu pakai tangan. Gua gaptek. Gue sekarang udah pakai laptop lah nyatetnya lumayan. Bisa gua pokoknya angka yang namanya Excel. Ya basic untuk pendataan. Sekarang udah apps-nya kok yang buat lu bisa download, gue lupa namanya apa. Yang dia udah jadi lu nulis Inggrisnya apa, bagi kalkulasi sama dia percentage total dan itu semua udah ada. Cuman gue masih nggak kayak gitu. Gue tetap pencil pulpen tip X. Gue rada kurang masalah matematika justru makanya gue pakai Excel. Oh iya, kalkulator itu ya. Maksudnya ya gue enjoy proses nulisnya aja. Iya sih, itu enjoy juga sih waktu masih zamannya pakai note-note yang beli dulu notes ininya. Gue sampai sekarang masih. Bible gue, kitab gue banyak. Dari trial demi trial jadi lumayan sih ininya. Tapi emang tulisan gue jelek banget sih. Lu lihat tulisan gue lebih cakep tulisan dokter. Kemarin tuh hanya ya gue yang bisa baca. Sempat ada beberapa raw material yang gue pakai, terus entah kenapa waktu itu gue mungkin ngantuk atau apa, justru nyesel. Pas ngeliat aja lupa. Lu ini apa? Gue nulis apa? Itu kejadian juga sih. Iya. Kalau gue tanggal. Gue awal-awal gue nggak gue tanggalin. Oh. Itu bahaya banget. Kenapa tuh? Coba. Karena gini. Jadi nggak gue tanggalin udah jadi nih. Pas gue cium cuma nama nih enak. Formulanya tertulis cuma nggak tahu di tanggal yang mana.
Oh, udah fork keberapa udah berubah yang mana? Jadi my pokoknya intinya gini. In perfumery segala sesuatu titik koma itu lu tulis, semuanya harus dicatat. Catat bener. Kalau gue caranya gitu, gue tambahin nomor. Nah, jadi nomor ke 10 gue catat tuh, terus nanti misalnya 11 12 terus nggak enak, gue balik lagi ke 10. Terus jadi kayak nge-brands gitu. Sama. Tapi gue tanggalin. Misalnya pas hari itu nguliknya tanggalnya gue masukin sekarang. Ah, iya. Ya kalau di botol-botol Karena itu nanti emang itu gitu. botolnya akan gue ini maksudnya kalau enggak susah itu pelajaran yang sangat berharga itu. Itu tuh aduh sorry. Nah, sorry. Yang bisa gue nih lu kalau bisa baca no. Iya. Gue mau nyontek juga susah bacanya. Yang ini formula nanti mungkin akhir tahun akan gue launch. Itu guys, udah mau ini jarang-jarang Mr. Dawinse. Kadang liburnya panjang juga ya kalau lu Libur buat apa? libur misalnya nggak rilis parfum gitu. Ada kali setengah tahun. Ya itu kan ada waktu. Maksud gue nggak bisa. Makanya gini, kita tadi udah ngobrol juga. Gue nggak bisa gedein brand gue. Maksudnya yang kayak kan ambisinya orang kalau biar berkembang dan bahkan sampai ke luar negeri, nggak ambisius itu. Jadi selama musik bisa gue kontrol, karena proses gue tuh ya itu lama. Begitu dapet ide, gue harus ngulik raw ingredients udah jadi, itu gue ramin. Nanti belum lagi nanti ada variasi. Apanya nih? Ini kurang apa? Tambah apa? Atau dari sini mau gue bawain kemana? Bahkan setelah dimasterasi pun lu bisa aja kan ditweak lagi. Bisa yang udah jadi bisa gue sama sekali gue abaikan. Itu makanya pelajaran jam dulu itu sebelum sampai ke sana compounding final, jadi gue beneran makanya kalau lu lihat Instagram gue banyak banget botol 50 ml yang udah jadi. Jadi cara gue ngeracik itu gini, kan banyak yang disambar-sambar kecil tuh. Biasanya orang gitu. Kalau gue langsung gue bikin yang seakan ini finish produknya. Udah langsung langsung gua botolin, alkoholin. Jadi kalau misalnya satu varian itu nanti nguliknya banyak, perubahannya banyak, ya bisa 10 botol sekalian. Nah itu bisa gua labelin tuh. Jadi karena gua pengen pengen langsung ngerasa seakan-akan kalau misalnya udah finishnya kayak gimana nih sekali alkohol. Kan maksudnya kalau di ini kayak pengen nyemprot terus, padahal kita harus nunggu itu maserasi dulu kan. Nah iya tapi ya gue tungguin, bisa kayak sebulan lah maksimum gitu. Nah nanti akan gue spray, gue stability test gue pakai, gue bawa keluar, lihat cek reaksi dan macam-macam. Nah kalau intinya gini, setiap produk yang teman-teman udah beli atau udah pakai yang udah di launch keluar itu sudah melewati proses paling nggak setahun 2 tahun. Sampai yang udah konsumen pakai itu ini brand lo ya, minimum sudah setahun. Dan prosesnya kemarin juga nih gua aja sendiri untuk jadi yang gua ulik sekarang itu nanti akan di launch tahun depan. Yes. Sama sih ini udah 2 tahun nih. Project gue yang sekarang yang mawar. Kalau nggak bisa, makanya gue nggak bisa gedein. Lebih gue nyaman, maksudnya seininya. Dan aja. lu mesti ada standar QC-nya gitu-gitu kan. Dan itu DNA di sensory kan tetap harus ada tuh. Iya benar. Apapun itu maksudnya. Ini benar-benar artisan ya kan. Artisan. Ya. Karena gini, maksudnya oke lah kalau ada teman-teman yang mau beli dan pakai itu gua apresiasi itu karena itu buat gua cuman sebatas penghargaan aja. Maksudnya lo apresiasi karya gue dengan membayar harganya segitu yang udah gua tentuin gitu. Tapi di luar dari itu ya gua nggak ada goal yang dengan ngejar profit dan ngerti kan yang harus itu. Emang mesti dituangkan nih jiwa seni gitu. Kalau nggak kesalur, gila. Kita orang-orang kreatif itu kan gitu. Betul. Masa mau di make upin ya apapun outlet itu kan salah satu outlet aja. Sekarang kan
Maksudnya ada yang nulis, ada yang lu main games macam-macam kan, desain games itu apa. Nah gue kebetulan kebentrok sama parfum sama aroma chemical dan ternyata medianya yang lu pilih ini gitu kan. Puasnya di situ gitu ya. Sekarang gue mau bikin apa aja bisa. Mau aroma jempol kaki, ayo bisa gitu. Semua Apa aja kan, dan serunya di situ. Iya lagi. So, iya, as long as makanya gini. Kuncinya adalah kita menghafal di luar kepala semua aroma chemical yang ada di bawah ciptaan alam semesta. Apapun itu diingat. That's it. Kemudian kalau udah kan tinggal kita gali, oh gue pengen bikin aroma ini, oh gue ingat aroma chemical ini aromanya seperti ini. Ya itu biasanya kan itu. Bahkan lu kalau sekolah ke perfumery school yang beneran di Prancis, setahun pertama kan lu nggak boleh ngapa-ngapain. Nyium aja. Setahun pertama tinggal dikasih tiap hari ini list 10 aroma meter lu cium. Yes. Sama master parfumnya, udah itu aja. Sampai tahun ketiga baru itu udah tahun ketiga baru diajari penggabungan. Aroma chemical A sama B digabungin, aromanya seperti apa, deskripsi. Besoknya aroma chemical A, B gabungin yang lain lagi. Itu tahun ketiga. Kalau lu sendiri maksudnya belajar nyium-nyiumnya itu, material-materialnya itu sambil jalan aja. Pokoknya beli aja terus atau enggak? Kalau gitu? yang gue nggak beli buta sih. Maksudnya kalau ada sesuatu yang deskripsinya gue penasaran akan gue beli, gue coba. Baru ini. Nah dari situ baru oh iya ini kesannya seperti ini. Nah nanti kalau besok gue pengen bikin sesuatu yang menggunakan aroma chemicalnya baru deh. Ada nggak sih raw material atau aroma chemical yang lu tuh susah banget work around it atau gimana gitu? Gue udah nemu rumusnya. Kalau ada sesuatu apapun itu yang lu rasa itu susah banget, intinya lu mulai dari 0,01%. Lu dilute sampai yang paling ringan. Mulai dari situ. Nah tuh guys. Serius. That's it. Intinya itu. Misalnya Civet misalnya atau Labdanum atau yang kental yang itu. Yang resin peppermint apalagi. Yang pokoknya yang kenceng. Akhirnya gue nemunya itu mulai dari yang lu dilute yang sampai kalau bisa lu di bawah mikroskop lu dilute. Mulainya dari situ. Ya. Mulainya dari situ. Tinggal lu naikin aja percentage-nya. Sampai dia cocok di komposisi. Basically itu. Dan gue juga waktu ini gue pertama kali menemukan dilute itu ya kan lu bilang waktu kita ketemuan di mana gitu. Ya lu dilute lah. Terus gue mikir dilute apa nih? Terus malamnya langsung gue dilute tuh begini. Waktu itu kan masih zaman. Basically. Iya. Terus makanya udah tahu tuh cara dilute dan fungsinya dan khasiatnya lah kita bilang. Itu tuh wah ini orang-orang gua ngajarin harus dilute pokoknya. Dan dilutionnya makanya lu kalau belajar itu nggak akan dikasih full ini strength di yang selalu dikasih pasti 10%. Nah, maksudnya lu kalau belajar perfumery nih sama master perfumer tuh lu dikasih semuanya yang 10%. Bukan real strength yang dikasih. Iya. Jadi lu cium dulu tuh. Yang penting kan aromanya dulu lu kenal. Cara kerjanya beda lagi. Maksudnya kita disuruh ingat aroma nih, sudah hafal. Tapi sifat mereka kan kita nggak tahu. Nah itu baru deh si dilution nanti. Kalau misalnya 10% dicampurin, sifatnya seperti ini, akan menghasilkan aroma yang seperti ini. Beda lagi kalau aroma chemical yang sama, lu naikin jadi 50%, dicampurin ke formula yang sama, itu akan beda lagi. Betul banget. Makanya kemarin ada yang nge-DM gue minta yang tuberotica itu kan eau de parfum. Dalam tanda kutip ya, eau de parfum. Dia minta bisa nggak tuberotica itu dijadiin ekstrak. Dinaikin persentase itunya. Jadiin ekstrak biar lebih kenceng. Ceramah lah gue, guru kan gue ngajar kan. Gue ceramahin langsung. Gue juga dulu diceramahin anjir. Pertama-tama pengertian dulu nih teman-teman, jangan marah. Ini karena this is the truth. Pengertian EDP, EDT, EDC
extract segala-segala itu semuanya itu hanya bahasa dan istilah. Oke, untuk menjelaskan kekuatan, but secara teknis enggak seperti itu. Misalnya, kalau gue mau si tuberotica itu yang sekarang formula aslinya itu dalam konsentrat eau de parfum, harus gue jadiin extrait de parfum. Itu gue harus bongkar ulang lagi semuanya. Gue harus mulai dari nol lagi, dari ingredients yang gue akan jadi formula yang gue pakai di eau de parfum itu harus gue abaikan, dan gue harus cari aroma chemical yang akan tahan lama, tapi masih menghasilkan aroma yang sama. Untuk menjadikan dia extrait de parfum. Berarti prosesnya akan lama lagi. Itu gue jelasin tuh. Jadi nggak bisa ya, misalnya nih ada nih masih dalam bentuk apa kita bilang bibit biang gitu kan. Terus ini masih tersisa. Nah, ada sebagian yang dari bikin EDP. Nah, yang sisanya ini kita nggak bisa cuman nambahin jadi 20% aja, yang ini 15% gitu. Oke. Kan nggak segitunya gitu. Lu cobain udah lu cobain belum? Udah sih. Tahan lama nggak atau sama aja? Sama aja. Exactly. Iya kan? So, nih, yaudah kita ini education ya. Education. Catat guys. Jadi the trick is bukan berarti extrait de parfum kalau mau di lu cairin, maksudnya lu banyakin percentage-nya. Karena selama ini kan kita diajarin, eau de parfum 50% banding alkohol. Extrait, sorry kan. Yeah, extrait. Eau de parfum 30. I don't know, eau de cologne, eau de toilette 20-30 sampai itu pokoknya makin kencang alkoholnya, makin sedikit biangnya, itu yang menentukan EDP-EDT. Realitasnya nggak seperti itu guys. Oke. Lagi-lagi bahasa marketing ya guys. Itu itu diciptakan untuk bahasa marketing aja supaya lebih gampang diklasifikasikan. Tapi dari sisi kita nih, behind the scene, kalau tuh misal nih Guerlain punya Shalimar, iya. ada berapa flankernya? Wah, gue tahunya cuma satu. Macam-macam. Nih teman-teman yang ngerti, Shalimar itu ada eau de parfum, extrait de parfum, eau de toilette, eau de macam-macam segala macam. Itu apa segala macam. Dan lu lihat bahkan itu dibilangnya tetap flanker ya. Flanker tetap, walaupun konsentratnya beda. Itu again bahasa. Lu coba ke Fragrantica aja deh. Lu lihat notes yang mereka tulis. Dari Shalimar eau de parfum sama Shalimar eau de toilette, Shalimar extrait de parfum itu pasti beda. Ya, Baccarat yang extrait pasti almondnya diganti. Nggak sama. Iya, betul. So, yang nentuin nih extrait, parfum, eau de parfum, eau de toilette, cologne, itu semuanya itu ingredients-nya. Betul. Ya, bahannya secara logika kan nggak mungkin si yang ingredients yang sama itu kan udah ada apa ya? Kalau kita bilang titik nguapnya gitu kan. Balikin lagi ke titik nguap, the volatility. Jadi misalnya nih, tuberotica kalau gue mau bikinin extrait de parfum, jadi gantiin ke extrait de parfum, berarti gue harus pakai bahan-bahan percentage bahan-bahan yang base notes atau yang nguapnya lebih lama, lebih banyak dibandingkan top notes atau bahan-bahan yang nguapnya lebih cepat. Jadi adjustmentnya di situ guys. Oke, yang nguapnya cepat itu kan eau de cologne, eau de toilette itu kan lebih cepat mudar nih. Itu karena mereka pakai base notes-nya dikit. Middle sama topnya lebih kenceng. Tapi gini kan, maunya nih si klien, misalnya klien lah kita bilangnya, tetap maunya wanginya kayak gitu, tapi lebih lama wanginya atau lebih itu kepintaran si parfumernya. Berarti dia harus cari bahan yang sifatnya aromanya sama tapi sifatnya beda. Tapi yang tadi lu bilang break dari nol lagi, tapi tetap si DNA-nya si parfum itu tetap dijaga. Itu berarti tetap dijaga karena aromanya harus mau oleh impresinya harus sama lah. Betul. Cuman kan sekarang si ininya harus itu sebenarnya itu adjustmentnya di banyakin aroma chemical yang
nguapnya cepat atau lambat. Basically that's it. Itu aja kuncinya. Daging guys, tolong catat. Tolong catat. Jadi bukan gua alkoholin aja deh, persentasenya aja 50% extract dan sorry to say I'm not judging, enggak. Banyak masih yang terutama brand-brand baru itu masih pengertian parfum, pengertian gimana sih caranya, kan ada lu lihat pos-posan tuh gimana sih caranya bedain apa ini eau de parfum sama extra sama eau de toilette itu apa sih? Oh, nanti ada itunya diagram percentage-nya ya. Iya. Tapi gue juga I'm sorry to gitu. disappoint. It doesn't work like that. Okay. Sorry ngecewain. Ya, setidaknya mesti diulik-ulik dikit lah kalau mau sedikit tuh kayak gimana. Yang cocok buat EDT. Basically main itu aja. Bahan yang uapnya lebih cepat yang mana, yang lebih lama di mana, tinggal di adjust kencengannya mana aja. That's it. Ya kita kalau misalnya naro biang kita tuh lebih banyak gitu, malah oily nggak sih gitu kan? Nah, maksudnya gini, logika nih. Lu bikin formulanya situsnya banyak, ya kan? Pokoknya aroma chemical citrus dan yang pokoknya mid lah, top to mid itu lu banyakin. Konsisten lu kasih 80% deh, 20% alkohol, tetep nguapnya cepet. Karena citrus gampang nguap. Ngerti kan? Ya malah jadi itu jadi oily. Udah oily ini lagi cepat nguap. Wah, itu makanya that's why salah banget. Perfumery itu makanya gini, makanya gue bilang dari tadi bahwa kalau bikin parfum itu nggak ada jalan pintas, karena kita harus melewati proses ini semua. Ya sekarang kita udah lebih enak nih karena informasi udah banyak kan gitu. Jadi tapi kita kan tadinya gue juga gitu, gue 50%-in deh ke biangnya gue tambahin deh, sama juga bohong. Nah salahnya di mana? Sehingga tuh itu hampir 2 tahun tuh yang stuck di situ tuh, masih. Akhirnya ternyata ya Allah, logika ternyata baru deh pengertiannya EDP itu EDT dan itu hanya istilah, maksudnya biar ada kategorinya aja. Dan juga ini jangan ketipu sama kalau I'm using premium ingredients atau natural ingredients, and ini kayaknya bagus kita bahas juga. Yang bahan natural maksudnya apa? Natural perfumery maksudnya apa? Atau episode 2 terserah. kita kasih apa tuh namanya, teaser. Itu karena itu another very interesting, sangat menarik. Dan banyak yang salah pengertian. Iya, itu nggak melulu kalau kita pakai essential oil, kita campurin tuh langsung jadi. Terserah mau harganya 10 juta 1 mili, nggak menjamin kalau kualitas parfum itu bagus. Malah waktu itu ya gue sempat, waktu itu gue dikuliahin sama lu gara-gara gue make yang itu cinnamic something gitu yang cukup cinnamon alkohol. Bukan, atau IO, cuma cinnamon. Terus gue dimarahin bahaya gitu. Itu mesti lu dilute sampai 0,0 gitu. Atau cari aroma chemicalnya. Iya, nah makanya cinnamon alkohol yang maksud gue yang kita bilang itu IO itu ternyata tuh sangat-sangat berbahaya dan membuat iritasi gitu. Karena gini, ya udah gini. Kita bilang itu alami kan ya. Segala sesuatu yang alami atau segala sesuatu diambil dari tanaman. Gini, tujuan dari tanaman itu untuk menciptakan essential oil mereka sebenarnya tujuan aslinya buat apa? Buat lebih ke pengobatan gitu. No. Buat tanaman itu sendiri. Okay. Gini, jeruk nih. Atsirinya ya. Jeruk. Kulit jeruk itu kenapa kecut dan asam dan asidik, kadar korosifnya supaya tinggi. Nggak itu kemakan kan sama binatang. Jadi essential oil yang diproduksi oleh tanaman itu sebenarnya adalah senjata untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Inside. So think about it. Makanya ya balikin lagi jeruk deh, kulit kan essential diambil dari kulit jeruknya.
Nah itu kan sebenarnya reaksi kalau kena matahari, vitamin C sama essential citrus kena matahari itu terjadi fotosintesis. Itu ini loh, iritasi sama kulit. Iya betul. Makanya kalau kita lihat produksi essential oil yang benar ya, di luar botol packaging mereka itu stikernya banyak banget, ada warningnya, macam-macam itu. Yang korosif, yang nggak boleh sembarangan dibuang ke air, yang membahayakan hewan, membahayakan itu mereka harus disclaimer di situ. Iya, bahkan yang kita bilang wood aja itu adalah proteksi dari si pohon itu terhadap fungi gitu kan, makanya dia ngeluarin resin tersebut. Semuanya itu kita kan healing. Siapa yang pernah sembuh dari kanker hanya dengan minum frankincense? Ada? Nggak tahu deh. Ya I'm sorry to say. Ya gimana dong? Mungkin kalau gue yang disebut aromaterapi, I think it's more ke sugesti aja. Jadi kita mungkin kalau relaksasi atau apa, karena itu akan membantu gitu. ketika badan kita rileks dan nyaman itu kan nanti akan membantu regenerasi dari apapun itulah yang dari dalam. Jadi sebatas itu sih. Jadi gue nggak percaya kalau essential itu punya manfaat selain, kecuali ada beberapa memang ya lavender yes. Oke. Lavender memang kulit kebakar, untuk kulit lavender cakep. Maksudnya itu oke tuh. Ya gue sempat. Tapi again bukan untuk diminum. Siapa? Wah jangan diminum. Kan ada yang gitu, lupa tetesin berapa tetes ini di kapsul ini. No, jangan, itu bahaya sebenarnya. Waktu ininya juga kita kan nggak tahu tuh, waktu misalnya kita si petani yang mau bikinin essential oil, apalagi di Indonesia, itu ada apa namanya, ada batangnya kah atau apa, padahal pengen kulit jeruknya gitu kan, ternyata ada batangnya, ada ininya. Atau bahkan ada ulet masuk. Makanya gini loh, bukan berarti kalau natural itu udah jaminan murni dan pure premium, enggak, no. Pikirin gini, mending gitu, mendingan gimana nih, lu beli essential oil atau lu beli aroma chemical yang memang sudah diproses, kotorannya impurity sudah dibersihkan, hanya aromanya yang sudah kejamin bersih dan akan tahan lama sesuai dengan maksud dari tujuan kita untuk bikin sebuah parfum. Mending mana? Kalau mau ngomong semuanya chemical, udara aja chemical, H2O air aja chemical. Lo ini chemical semua. Nih, ini chemical. Jadi argumennya di mana? Sebenarnya nggak, ya itu sih. Kalau gue sih itu. Gue baru nonton Senku. Makanya gue sekarang nggak mau klaim kalau I'm a natural perfumer, enggak. Itu maksudnya itu bahaya. Tapi ya kalau mau yang natural, ini natural aja ya. Waktu itu ya zaman-zamannya belajar dulu. Ada, iya. Oh itu tuh ternyata susah banget. Ternyata di dalamnya itu udah terlalu sudah ada kandungan banyak banget. Makanya kita susah kontrolnya kan. Jadi mending jadi mending lo raw materials aja sekalian, lu bikin accord. Betul banget. Gitu. Jadi bukan berarti chemical itu ya itu bahasa kayaknya itu yang buat jualan. Maksudnya ada yang, maksudnya argumennya gini, gue dulu punya Chanel No. 5 gue buang, tau nggak, sekarang gue pakai essential oil karena itu gue jadi pusing kalau nyium parfum sintetik whatever. Wih, gaya. Nggak usah gitu deh, masa nggak usah drama banget deh, itu sugesti aja apapun. Misalnya itu kan cuma reaksi, kalau reaksi bisa menyebabkan psikosomatis. Kepala lu tiba-tiba pusing nyium parfum dengan sintetis, ya itu psikosomatis. Jadi ya teman-teman boleh silakan, if you don't nggak sependapat, totally fine, tapi ya kenyataannya memang gitu. Coba ada yang mau ngotot nggak, silakan komen kalau berani. Ya, dan itu sah-sah aja, it's totally sah gitu. Tapi karena kita dulu juga pendapatnya sama. Natural itu pasti udah the best, udah premium, tapi begitu kita again pas kita di posisi yang sekarang,
oh ternyata ya enggak banget, dan sorry banyak yang kecewa gitu. Ketika udah susah kita kasih tahu ternyata behind the scene-nya ya seperti ini, ada yang kecewa, ada yang bohong lu, kekeh loh. Oh, masa sih enggak nggak mungkin gini. Ya maksudnya kita mau argumennya seperti apa? Kan nggak bisa ya, emang mau gimana. Jadi akhirnya ya gitu deh. Apalagi kita juga cuman beberapa, tapi orang yang marketing juga kan pasti banyak banget. Dan marketing itu bahasanya itu ada yang nulis itu mereka memang, dan bukan salah mereka karena mereka harus jualan. Ada target yang mereka harus capai. Jadi mereka jajan ini ya, lu harus bahasanya ini. Ya itu yang mereka utarakan. Ya kita kan konsumen awal, kalau kita nggak ngerti kan ya udah, misalnya emang jadi pengertian kalau parfum itu yang notes itu ya berarti kandungannya. Sebenarnya enggak, notes yang ditulis itu ada aromanya, impresi aroma yang bakalan kamu dapetin dari botol ini. Bahannya beda lagi. Bahannya macam-macam, bisa sampai ratusan, bisa sampai ini buat bikin satu. Dan setiap packaging parfum kan itu selalu ada kan ditulis tuh ingredients. Jadi kalau teman-teman dengar itu kan pasti ada aqua atau whatever itu, and then ada perfume itu biasanya formulanya, dan itu mereka nggak akan tulis kandungannya apa kan, itu rahasia perusahaannya. Jadi perfume, and then baru ada beberapa ingredients kan, ada hydroxycitronella, linalool itu macam. Jadi semua list ingredients kita baca di packaging itu sebenarnya adalah bahan-bahan apapun itu, aroma chemicals atau natural yang akan yang bisa menyebabkan allergen. Makanya di counter sama itu disclaimer aja. Jadi kalau produk yang akan menyebabkan iritasi itu harus ditulis. Jadi bukan berarti kan lu lihat sama kan, bener nggak sih kalau dari satu parfum ke parfum lain kan pasti ada linalool sama bukan berarti itu dipakai di situ di dalamnya, dan harus ditulis sebagai disclaimer. Nah itu peraturan karena ya IFRA juga itu peraturan umum sih. Jadi yang tertulis itu semua bahan-bahan yang bisa menyebabkan. Bener nggak sih kalau yang ditulis di belakang parfum itu tuh itu tuh yang paling awal adalah yang paling banyak ininya kadarnya di dalamnya, enggak? Enggak. I don't think so. Tuh itu ada mitos juga kayak gitu. Pokoknya itu disclaimer aja. Jadi maksudnya kita kalau mau jual produk, kalau ada bahan-bahan yang nggak aman kita harus tahu. Iya, kita juga bisa jadi tahu. Sampai ke warna, kan warna-warna juga ditulis tuh. Warna sekian, warna buatan. Iya, warnanya apa itu masih ditulis. Jadi sebenarnya dulu ada nggak box parfum yang beneran? Jadi biar kita liatin. Kalau di gua nggak tulis kan? Enggak, gua juga enggak. Maksudnya pada umumnya kalau kita beli parfum kan di boxnya ada ingredients tulisan. Nah itu sebenarnya ingredients yang ditulis itu ada disclaimer untuk mengatakan bahwa ini kandungan yang mengandung alergen. Basically itu. Nah itu ada nggak? Ini ada nih. Apa nih? Ini dari Morris. Coba silakan. Ini gua masih ada lagi. Ini ada. Jadi tapi ini enggak. Ini alkohol denat fragrance atau parfumnya, terus ada aqua demineralisata sama BHC. Ini enggak ini sih, ini biasa doang sih. Iya. Biasa. Tapi kalau kita cek deh, maksudnya yang beneran tuh itu bisa, don't worry about it, maksudnya itu hanya basic ini disclaimer aja. Disclaimer buat kasih tahu kalau ini bahan-bahan ya allergen yang bisa menyebabkan alergi. Bukan berarti itu dia ngasih tahu cara buat parfum ya. Karena itu bahan-bahan umum, bahan-bahan itu bahan-bahan yang kayak linalool, hydroxycitronella, geraniol, itu memang kandungan yang bisa menyebabkan ini alergi. Gitu. Nih Jomalon, tapi ini ditulis di belakangnya ada linalool. Nah, itu iya. Terus sama hexycinama. Ini rata-rata yang sinama kan bahan dari itu yang bakal menyebabkan alergi. Jangan pakai linalool banyak-banyak guys. Itu ada batasnya sama IFRA, ada batasnya. Nah, makanya nih again ini rahasia perusahaan.
linalool itu ada di kandungan tongka, di Kayaknya di bergamot, di semua rata-rata bunga juga bergamot, ada. lavender pasti kamu. Jadi kalau misalnya kita pakai bahan lavender, ya udah nggak usah ditambahin linalool lagi. Iya. Ngerti kan? Atau IO-nya maksudnya. rosewood. Itu kandungan linaloolnya banyak. Atau gini, gua mau bikin parfum base-nya bergamot. Balikin lagi EDP EDC, whatever tadi. Bergamotnya kalau secara alami bergamot kan nguapnya cepat. Nah ini gue mau bergamotnya tahan lama. Ya gue banyakin aja si ini rosewood. Rosewoodnya? Rosewood itu kan base kan kayu, tapi dia kandungan linaloolnya kenceng. Bergamot akan gue kasih sebagai hiasan doang, atasnya doang pemanis. Tapi akan aroma bergamotnya akan tahan sampai berapa jam. Citrus misalnya, jerukan. Kalau gua top note doang nih, kan nguapnya cepat. Tapi gua mau citrus gue ini, jeruk gue ini tahan lama. Gua banyakin aroma chemical yang base note, sifatnya base note. Contohnya frankincense. Frankincense lu banyakin. Tuh, wow. Frankincense-nya kecut. Itu lucu deh, frankincense itu kan citrus sebenarnya. Okay. Dan tapi itu lebih tahan lama. Jadi gue banyakin si frankincense dipakai citrus, itu nanti citrus itu akan tahan lama. Gitu. Itu kita bilangnya bukan modifier, itu apa namanya? Enchantress, something gitu. Adalah teknikal sih, istilah teknis sih itu. Tapi secara maksudnya common sense ya caranya seperti itu. Ada beberapa bahan-bahan yang nih sebenarnya bukan rahasia sih, umum sih. Lu pernah nggak nyobain tobacco beneran, tobacco absolute sama jasmine? Belum pernah. Berdua itu lu pernah nggak? Lu dip, lu side by side. Walaupun aromanya slightly beda, tapi sifat tobacco absolute sama jasmine absolute itu exactly the same. Lebih akan sama. Tapi kalau itu kan biasanya salah satunya, misalnya gue tobacco, mungkin gue bisa nyium banyak caramelize gitu kan. Terus kalau di jasmine bukan aroma. Apa? Sifatnya aroma chemical jasmine sama si tobacco itu sama. Jadi kalau di sebuah parfum yang tadinya lu misalnya si jasmine ini lu mau jadiin lebih, misalnya Soliflor lebih bright atau Soliflor, tapi lu mau karena jasmine kan dianggap mid. Ya, mid. Kalau lu mau jadiin sepanjang masa, base-nya lu kasih tobacco. Tobacco juga karena mereka actually senyawa. Mid base sih dia. Base, lebih ke base sih. Lebih ke base. Ada parfum yang si si siapa itu kayaknya bikin jasmine asbak deh atau apa? Jasmine sambak. No. Jadi asbak. Dia jasmine tapi base-nya asbak rokok. Oke. Baru tahu nih gua. Ada. Nah, jadi kalau misalnya di sebuah kandungan nih in a perfume, ini ada nggak coba lo? Tobacco, tapi ini gue bikin sendiri loh. Dari? Ini dari tobacco. Coba lu ini deh, strip gue coba. Ada nggak? Lu ituin deh. Ya, ini aja juga udah ini sih. Tapi ini ada. Jangan gue pengen di strip aja, tisu aja atau kertas. Nih ada ini. Ini gue cari yang kosong dulu ya. Yang udah hilang. Ya ini sih udah berbulan-bulan yang lalu. Coba atau ya. Endingnya aja. Nah iya, ini pasti kan nggak disemprot ya dulu. Beda. Apa lagi? Nah ya cukup. Coba, ini tobacco nggak menurut lo? Serem juga nggak tuh Gan? Coba deh. Itu kalau dibilang tobacco asin daun yang apa?
daun yang fresh dan itunya sih belum ya, lebih ke setelah dibakarnya. Itu emang kayak dibikinnya dari itu sih, tembakau yang udah siap dijadiin rokok gitu loh. Ya. Ini ini apa namanya, tincture. Lebih nanti deh gue kasih tahu, jangan di episode ini. Nggak masalah. Gak, soalnya pakai alat. Tapi kalau lu lihat di Instagram gue dulu sempat bikin pakai apa tuh, alat yang digodok-godok gitu dah pokoknya. Iya. Sih seru kan. Tembakau lokal sih. Dia tembakau kretek yang perokok kan. Jadi masalahnya gue bukan perokok. Kalau di gue ini lebih ke tembakau, bukan tembakau yang daunnya masih green gitu. Yang itu. Ini lebih ke lokal. Dan tapi itu setelah yang lu maksud tuh tadi waktu masih jadi daun terus dibandingin sama jasmine. Absolutnya, maksudnya tembakau absolutnya. Daun absolut daun tembakau. Atau essential tembakau yang ada kandungan iniannya. Jadi sifatnya tembakau sama jasmine itu senyawa sama. I see. Dan lu bisa, makanya penting juga kalau gue baru ngeh ini. Jadi bikin parfum itu hubungan kita sama aroma chemical bukan not necessary hanya untuk menciptakan wangi tertentu. Tapi sifatnya juga harus kita iniin. Betul. Misalnya gue bisa pakai ingredients yang aromanya nggak sama sekali sesuai dengannya apa kita mau, tapi dia punya sifat yang ingin kita pakai gitu, betul. Nah itu jasmine. Misalnya kalau satu parfum itu lu nggak akan masalah kalau jasmine lu ganti pakai tobacco. Atau kebalikannya. Gue pernah tuh kayak gitu. Pernah banget. Nah itu hanya satu contoh. Itu masih banyak lagi aroma chemical lain yang sifatnya kayak gitu tuh. Makanya seru. Makanya waktu kita kehabisan raw material atau apa, kadang si distributor atau apapun yang distributor gue lah bilangnya. Itu kadang suka nanya, emang punya substitute-nya enggak gitu, substitute-nya dari si bahan itu gitu. Ternyata ya emang dari selain dari aromanya sama, sifatnya sama, betul. Ya nggak cuman pakai itu aja terus udah mentok. Ya itu makanya banyak gitu. Ya istilahnya info film ketika kita sudah menguasai dalam tanda kutip sifat dan ciri-ciri dan aroma dari si aroma chemical itu semua, ya lu kasarnya lu Tuhan deh. Lu bisa bikin apa aja. Tapi ya proses untuk mencapai sampai menguasai semua aroma chemical itu ya bertahun-tahun, belajarnya trial and error, eksperimen, bergalon-galon kita buang. Iya. Gitu. Ada nih yang nanyain, kan tadi juga sempat kita singgung di luar tadi. Ada yang DM, gimana cara mulai buat jadi perfumer gitu kan. Terus gue kasih jawabannya kan. Ya ada dua, entah lu otodidak ya kan, ya itu, terus atau enggak lu cari guru gitu ya kalau emang ada duitnya lah gitu setidaknya. Atau kalau emang ada duitnya cukup banyak ya lu mending ke Perancis atau ke Amerika. Sekolah beneran, bener sekolah. Karena again lah ya gue bilang tadi, nggak ada jalan pintas. Jangan ngarep lu baru bisa nyampur udah dibilang jadi bisa perfumer. Bikin dan jadi perfumer dan udah bisa bikin dan langsung ngarepin lu udah jualannya harus laku. Iya lagi. Dulu banget itu. Maksudnya kita awal-awal pasti mikirnya gitu, tapi ketika dijalanin dan kalau kita serius kan baru ketemu nih, oh ternyata nggak kayak gitu. Gue dari 2014 mulai ngulik-ngulik, baru berani launching dan bikin brand official Design Story itu 2021 Januari. Santalum itu 2021 Januari. Iya, tapi bikinnya kan dari 2020. Nguliknya. Baru PD-nya nih. Dan PD dalam arti udah terbukti kualitasnya memang parfum,
biang, komposisi dan udah layak jual. Stability, infra segala macam sudah ini ya, baru deh gue berani. Makanya even sampai sekarang maksudnya gue nggak mau nyebutin gue perfumer. Jadi apa dong biasa kalau kita nyebut lu kan perfume maker. Perfume maker. I make perfume. That's it. Yes, Itu maksudnya kalau artisan itu terlalu itu gelas sih, maksudnya enggak, gue nggak mau kebawa ke arus itu gitu. Maksudnya ya gue tukang bikin parfum aja gitu yang apa namanya? Misalnya politiknya gue nggak tertarik, ngerti? Yang penting bisa menyalurkan aja lah ya ide-ide. Lu suka lu bayar, terima kasih. Karya gue, tapi di luar itu ya udah, maksudnya kayak nanti lo jualannya di mana? Kita bisa dapatkan si produk-produk lo. Tokopedia. doang. Hanya di Tokopedia doang. Ya nanti itu dong. Ya kalau ini linknya aja lu share nanti di deskripsi. Di deskripsi tinggal aja. Itu. Sama Instagram gue, udah itu aja, maksudnya enggak itu kok. Tapi banyak yang habis kan. Makanya gue nggak bikin banyak. Iya. Jadi per batch itu gue bikinnya cukup dan mulai sampai sekarang gue udah ngerti nih, maksudnya kira-kira itu apa sih proyeksinya udah kelihatan sih. Kira-kira gue bikin berapa, habisnya berapa. Tapi tetap setiap formulasi itu gue sisain itu buat reference aja nantinya. Disisain buat nanti kapan-kapan juga ini. Gue selalu sisain paling nggak sebotol. Jadi selalu koleksi nice. Satu botol selalu nggak gue jual, maksudnya nggak gue habisin, itu buat referensi nantinya. Dan portofolio juga. Ya, buat referensi nanti, misalnya kalau gue harus rebatch kan ada reference itu ulang selain dari yang tertulis kan. Jangan malah kita ngebuat yang sama persis kayak yang waktu itu. Iya, makanya kayak yang terutama yang limited, yang si Halloween itu gue ada formula tetap gue ini, jadi nggak habis. Nggak benar-benar habis, cuman emang nggak dijual aja. Karena itu harus itu. Tapi kan di Tokopedia-nya habis. Rekor aja harus. Pernah nggak ada batch 2? Santalum udah batch ketiga. I see. Santalum batch ketiga, yang lainnya belum. Ya karena itu mungkin ya sekarang udah mendingan ya, awal-awal kan ini desensori apa-apaan sih. Ya, apa-apaan tadi, maksudnya ini kok apa wangi animal. Waktu gua luncurin Naked Mint itu geger. Perparfuman reviewer yang perparfuman lokal kan ini kok ini berani banget nih ini anak ngeluarin yang aneh kayak gini. Terus dibandinginnya sama Zoo itu kan? Zoologist. Zoologist. Ya. Terus pas Three Quartersan juga, tapi emang yang bukan gimana ya, aliran nih kita bilang aliran kita gitu. Emang yang nggak kayak parfum-parfum yang keluarin zaman sebenarnya gini, kalau secara teknis bahasa teknisnya kita artisan. Iya, artisan perfumer gitu. Tapi again ya gue maksudnya gini, again itu hanya istilah aja. Pokoknya kan kalau secara pengertian kan artisanal, sesuatu yang artisanal itu kan dari konsep, dari pengolahan, packaging, penciptaan semuanya dari 10 jari ini. Basically itu. Apapun itu, mau bikin kue kayak mau ngeracik kopi, itu pokoknya yang nggak melewati organisasi atau mass producing atau pabrik. Itu bisa dikategorikan ke artisan. Nah itu salah satu yang gue setuju sih sama yang kemarin podcast kemarin juga. Ya kalau artisan ya emang karena ya, tapi apa boundary-nya tuh berapa botol gitu kan ditanya. Kalau itu nggak ngaruh sih kalau gue mah. Maksudnya gini, kalau misalnya si artisan dia punya capability untuk bikin banyak gitu ya, kan, itu nggak salah. Maksudnya masuk gue itu kalau sudah nggak bisa dikategoriin ke artisan, kalau sudah ada brand induk. Wah, kita ngerti nggak? kayak misalnya sudah ada organisasinya. Kalau kita indie. Iya. Gitu. Kayak Le Labo kan sekarang jadi miliknya Estée Lauder. Ya, itu banyak kan gitu. Tapi banyak juga perfumer harapannya mulainya artisan dengan harapan suatu hari dibeli sama Estée Lauder.
Iya, Gua sih enggak. anggapannya sih kayak musisi indie dia pengen banget loh masuk Ya kan major, Joe Malone gitu, kan ya. itu Billy Lauder sekarang. Iya, iya, betul, Awalnya dulunya Anya Gutal. Nama Joe Malone, siapa nama perfil Joe Malone? Joe Malone. Iya, Joe Kan Malone. Dia. Kayak namanya Si sendiri. Lelabo juga sekarang yang enggak itu yang niche dari awal itu si Gerlang doang. Ya, kan Gerlang dari dia- tahun abad ke-18 dia pertama kali dulu Gerlang itu apotek. Justru dia nge-recruit banyak perfumer dia Ya. sekarang kan ya. Itu nah kalau itu niche, itu Ya, benar niche. niche yang dari awal mereka memang produksinya emang khusus parfum dan cuma house-nya mereka aja. Iya, terus sekarang dia udah bikin tas. Tetap niche. Kan dulu mereka itu kalau di parfum ya jadi desainer. Iya, Sekarang jadi desainer desainer. berarti Kayak Creed kalau juga. gue sih itu sebenarnya teknik bahasanya aja sih, bahasa teknis Iya. aja sih. Yang penting selama kita bisa menikmati parfumnya. Iya, maksudnya nggak atau masalah. apa. Lu sebagai konsumen ya gini. Kalau gue gini, kenapa lu pusingin sih kalau ini niche atau apa ngerti kan artisan banget atau lagi. apa kalau ini gue bisa lo ke Indomaret dan body spray gue suka gue beli, Nah, iya. gue banget. pakai walaupun itu harganya 5.000 Gua dibikin dicondet. gua ada yang nanyain rekomendasi parfum yang harganya segitu dong. Dia ngasih tahu budgetnya tuh 200-an, which is oke gitu. Terus gua yaudah lu ke Indomaret, di situ ada Macarizo buat Iya. rambut Iya. dan itu tuh enak banget dah. Gua sampai kayak gitu. Iya. Maksudnya nggak masalah, even with kalau gue sih ngeliatnya gitu, No. gitu. Kalau lu suka dan as long as dibikinnya legal dan sudah ya itu maksudnya secara tata krama dari safety, dari bahan, dari apa sudah sesuai standar dan regulasi, ya pakai aja. Maksudnya gue nggak masalah. Apalagi udah Bepom If you juga. don't have to like my creation, maksudnya lu nggak perlu harus suka dengan karya gue. Gue akan ngerti itu, ngerti kan? Lagi pula emang rada-rada ini ya, bukan rada nyeleneh sih, tapi emang ya kita bikinnya kayak gitu. Ya itu cara gue mengekspresikan karya gue aja. Misalnya Iris, banyak yang Iris pada umumnya bawa lipstick, gue mah ogah. Maksudnya karena Iris Iris menurut Logan. Iris di gue itu bukan lipstick. Lebih ke bunga atau pokoknya dari Balikin lagi lu bilang horor. Kalau Iris di gue itu iya ya orang. balikin lagi ini image gua Iris itu ya itu di Kita- abad tahun 20-an 19 Bedaknya atau abad 16 yang di Prancis kan itu mereka pakai wig yang Iya, gede-gede iya, itu semua dibedaknya pakai Iris powder. Jadi gua Iris juga itu. Auris powdery. Kan gua sebut nih teman-teman yang nggak tahu nih, makanya gua sebutin Iris gua itu Ghost of Iris Past. Jadi sesuatu hanya sisanya yang dulunya Iris ini bekasnya nih. Hanya residunya aja. Kayak hantu, kayak momok, sosok momok. Lagi-lagi horor. Tapi sebenarnya bukan horor, itu hanya istilah yang gua pakai. Iya. Itu menggambarkan sesuatu yang sudah mantan atau almarhum, mengerti kan? Iya. Yang tadinya lagi hotelnya sekarang tinggal sisanya nih. Nah itu Iris gue. Iya, pokoknya kita sebagai pencipta parfum tadi ya kan kita bilangnya. Iya. Kita tuh masing-masing punya cara sendiri, punya Iya, kayak kita bilangnya kayak aliran atau apa, atau nggak bisa dibilang aliran juga sih. Cuma- Maksudnya nggak masalah, aliran pun nggak masalah gitu. Ya, itu kan cara masing-masing kita mengekspresikan intention kita, maksud kita. Ini gue mau nyampein tuberous gue kayak gini loh. Standarnya kita juga beda-beda sama itu. Kadang gue lebih suka melatih yang kayak gimana, ya kita pakai aja gitu, ya kan? Kayak gitu. Again, in betul the end banget. of the day, pokoknya asal kita nggak nipu, jujur, sourcingnya benar, mengikuti peraturan yang ada di perfumery, IFRA, whatever, Badan POM terserah, Dan tidak merugikan orang lain. atau diri sendiri, ya udah jalanin. Maksudnya intinya basically itu aja sih. Di luar dari situ gue nggak tertarik. Inilah kenapa Politik. lo manggil dia sensei gini nih. Banyak kan isinya.
pengalaman sih semuanya. Iya. Maksudnya suatu hari juga lu akan ngerti gitu. Maksudnya itu pengalaman semua. Pengalaman tuh emang Banyak trial and error yang apa? Dan gue juga sensei gue banyak. Cuman nggak langsung. Gue ngintilin dari hasil karya mereka gitu yang iya. gue ini. Well, kayaknya udah cukup panjang banget. Wah, tadi jangan ada yang dibahas dulu, nanti kita next. Banyak itu mau next lu planning gitu aja. Iya. Kalau mau bahas ini. Lain kali bawa ini dong, bawa apa namanya? Mungkin ya, kan ini mau rilis juga kan ya? Yang summer deh nanti yang summer rilis kita ini deh. Kita kulik bareng di sini. Aduh, itu dia. Menantikan. Punya horor-horor lah. Tapi bener ya, sih. Summer kan nggak terlalu horor gitu, atau gimana? Enggak, sebenarnya gini, jangan dipikirin horor karena gue nggak juga sih. Maksudnya nggak pernah ada kecuali di luar Halloween. Iya, gue nggak pernah bercanda apa? Enggak, buat teman-teman juga yang image gue selalu horor sebenarnya enggak. Kayak Ghost of Iron Spice itu hanya karena tulisan ghost hantu itu, tapi kalimat itu sebenarnya nggak ada hantu-hantunya. Iya, oke. Gitu. Nanti kita bakalan apa namanya? Bakalan Masih banyak kulik-kulik pokoknya. Nah, terus tadi tuh apa? banyak. IG-nya tuh kalau nggak salah, jadi pakainya yang mana? TSA Sensory pokoknya. Iya. Ntar gua Itu tulis di caption aja udah. Gue tulis di deskripsi ya, terus sama nanti bakalan Tokopedia-nya kasih tahu deh. Iya. Kayaknya gampang dicarinya ya. Tokopedia linknya ada di Instagram gue juga kok. Iya. Simple cuma segitu. Nih, Oke. sama ini kali nih ya. Kalau yang penasaran tadi namanya Aroma iya. Karsa nih, bener ya? Karyanya di Lestari. Karyanya di Lestari, Aroma Karsa. Ini cukup menarik sih. Terus ada lagi ternyata. Oh, itu di balik tirainya ya. Ini di balik tirai. Ya. Ini tuh itu kayak BTS-nya. BTS tuh di Behind the scene. Behind the Itu di scene. balik tirai ya. Di balik tirai. Ini tuh ya inilah kenapa waktu itu kenal sama Darwinse dari yang ini sebenarnya. Ya dua-duanya. Bukan karya gue ya ini. Yeah. It is not bukan karya gue. Bener. Tapi Karya gue gue. hanya terlibat. Iya. di prosesnya Aroma Karsa. Iya. Karyanya di Lestari. Kiat penulis dan proses kreatif. Thank you very much. Thank you, Mr. Darwinse. Kita